Di awal film, Baerona nampak terlihat sangat gembira atas keberhasilannya menginvestasikan hartanya ke properti. Ya, walaupun uang dapat minjem dari Kredivo sih. Yoonhee akan menjadi orang kaya setelah Yoonhee membeli rumah bekas Min Seol A yang dulu almarhum tinggali. Yoonhee membeli dengan harga murah dan akan terjual dengan harga berpuluh kali lipat dari harga awal. Sementara itu, Baerona yang sedang dibully oleh teman-temannya yang nyentrik, saat akan membela diri, Baerona malah tergelincir dari lantai atas, yang untungnya diselamatkan oleh guru baru. Di sini dia sebagai guru olahraga ya, namanya Dugong alias Gohodong. Dia memiliki karakter yang baik, tegas dan bujur. Tidak seperti si Unang, Unang lihat di episode 2 ya. Ditariknya lah Yoonhee ke atas dan Gohodong meminta kepada teman-temannya untuk membantunya. Tapi tidak ada yang peduli. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa pria yang menolong Baerona adalah guru mereka. Saat pelajaran olahraga, Gohodong meminta mereka untuk berlari mengelilingi lapangan olahraga sebanyak 10 kali sebagai hukuman atas tindakan bullying mereka kepada Baerona. Namun, saat beliau ditiup, tidak ada satupun yang menjalankan perintah dari Gohodong. Malahan, Seok-hun, Eunbyul, dan Seok-yung mengomentari pakaian Gohodong seperti guru honorer yang kurang perhatian dari dinas pendidikan. Oleh sebab itu, Gohodong pun mengancam mereka dengan poin penalti, dan akhirnya mereka pun mau berlari. Saat berlari, Seok-yung jatuh pingsan. Namun, Gohodong tahu kalau dirinya hanya pura-pura pingsan. Di sisi lain, Baerona sedang diinterogasi oleh Unang karena pengerusakan fasilitas sekolah. Dan Yoonhee pun datang untuk membela putrinya. Seperti biasa, wajah Unang yang sangat pikasebelen terpampang jelas ya, lihat gerak I. Lantas, Yoonhee yang tidak menyukai Unang pun meminta penjelasan kepada Seojin mengapa si penepulung itu bisa mengajar di sana. Tapi Seojin malah membela Unang dan malah menyalahkan Baerona karena pengerusakan fasilitas sekolah. Tentu hal itu membuat Yoonhee merasa jengse alias jengkel sekali. Lalu, saat sedang istirahat jam kelas, Jennie sedang menyalahkan Baerona karena telah dihukum oleh guru olahraga, dan Eunbyul pun mengata-ngatai ibunya Baerona bahwa ibunya itu adalah orang yang frustasi karena kalah dalam festival bernyanyi dan melakukan percobaan bunuh diri. Merasa tidak percaya akan cerita Eunbyul, Rona lantas memaksa ibunya untuk menjelaskan cerita sebenarnya dari kejadian belasan tahun silam. Dan setelah mendengar cerita ibunya, Baerona pun semakin bertekad untuk mengalahkan Eunbyul and the gang dalam perlombaan besar di SMA Seni Cheongah. Di belakang sekolah, Unang memberitahu sesuatu kepada Gohodong bahwa Eunbyul adalah putri dari Seojin, dan jika masih ingin bekerja menjadi guru di sana, Gohodong dilarang untuk memberikan nilai jelek dan memarahi mereka. Lalu Unang pun memberikan selembar kertas yang berisikan nama anak-anak yang harus diistimewakan. Siapa lagi kalau bukan Eunbyul and the gang. Pada scene berikutnya tampak mereka sedang berkumpul membicarakan bisnis investasi properti yang baru, dan investasi ini akan memakan uang sebanyak 150 juta dolar. Walaupun begitu, tanah di Myeongdong dalam 6 bulan harganya akan berlipat ganda. Tentu merupakan sesuatu yang sangat menggiurkan bagi mereka. Dan tidak disangka-sangka Soryeon menyimpan HP-nya dalam mode perekaman. Dan Soryeon pun mendengar percakapan mereka. Jelas saja Soryeon akan merusak rencana Jodante. Di scene berikutnya tampak Seojin sedang berbicara dengan Jodante di sebuah telepon bahwa mereka akan merencanakan pertemuannya di sebuah restoran esok hari. Tanpa disangka-sangka, Yoon Seol mendengar percakapan tersebut dan datang secara tiba-tiba yang tentu membuat Seojin menjadi terkejut. Dan Yoon Seol pun bertanya kepada Seojin, sedang teleponan sama siapa tadi? Seojin pun menjawab, tidak dengan siapa-siapa kok, hanya seseorang yang akan mengadakan acara di pertunjukan saja. Lalu Yoon Seol mengungkit tentang Seojin yang pergi menemui ayahnya. Seojin pun menjawab, dia menemui ayahnya karena ayahnya khawatir bahwa Seojin yang bertanggung jawab atas yayasan tersebut. Lalu Seojin nyeletuk, kenapa kamu menikepo? Dan pertanyaan itu membuat Yoon Seol jengkol. Katanya gak suka kalau gak dipeduliin, diperhatiin, dicuekin. Pas gak kayak gitu, malah gak suka juga. Gak ngerti lagi sih aku mah sama pemikiran perempuan teh. Lanjut.
Di sisi lain, Seokyung mengetahui perbuatan keji ayahnya dan Seojin terhadap Min Seol-a tentang penyekapan di sebuah ruangan rahasia, yang membuat Seokyung pun merasa sangat jengki alias jengkel sekali. Di tengah-tengah belajar malam, Eunbyul teringat kejadian Berona yang hampir jatuh dari lantai atas, hingga membuat ia terbayang-bayang akan sosok Min Seol-a. Anjir, jadi film hantu malesin. Tak lama mamanya datang dan marah karena Eunbyul nyebut nama Min Seol-a, dan akhirnya Eunbyul pun dikerem di tempat Min Seol-a disekap dulu. Esok harinya saat pembelajaran berlangsung, Berona ditantang oleh Unang menyanyikan lagu The Bagindas. Bukan anjing, lagu klasik The Swiss Titania yang ditulis oleh Mignon, yang konon katanya lagu tersebut adalah lagu yang sulito untuk ko ditiruo, pokoknya perfecto numero unos. Apa sih anjing, gak jelas. Tanpa disangka-sangka, Berona dapat menyanyikannya dengan sangat perfecto, dan Unang pun menceritakan kejadian tersebut kepada Seojin. Dan Seojin begitu sebel saat Berona selalu tampil baik, dan Seojin pun meminta kepada Unang agar Berona tidak bisa tampil dengan penampilan terbaik. Di sela-sela perbincangan mereka, ada Go Hodong yang sedang menyimak obrolan mereka, dan sehingga membuat Go Hodong semakin penasaran kenapa Seojin begitu tidak disukanya kepada Berona. Sementara itu, di lain sisi, Soryun sedang mengatur siasat agar Oh Yun Hee secara tidak sengaja mengetahui perselingkuhan Seojin dan Jodante. Setelah mengetahui Jodante dan Seojin selingkuh, akhirnya Yun Hee pun bersedia untuk membantu Soryun. Singkat cerita, Soryun pun berhasil menggagalkan rencana Jodante hingga membuat Jodante frustasi dan marah, dan mereka pun menjadi bertengkar, dan episode 8 pun berakhir. 왜 그래? 엄마, 설탕이가 숨을 안 쉬어. 설탕이가 민설아 강아지였어?